Sistem persyarafan manusia merupakan jaringan kompleks untuk mengordinasikan aktivitas tubuh melalui neuron, berfungsi sebagai pusat kendali untuk memberikan rangsangan, memproses informasi, dan menghasilkan respon. Sistem ini dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, memungkinkan komunikasi cepat antar organ. Bagian utama sistem saraf mencakup otak sebagai pusat pengendali utama dan sumsum tulang belakang sebagai penghubung sinyal ke tubuh. Otak terdiri dari cerebrum untuk berpikir dan memori, cerebellum untuk koordinasi gerak, serta batang otak untuk fungsi vital seperti pernafasan. Sistem saraf tepi terbagi menjadi somatik untuk gerak sadar dan otonom untuk proses tak sadar seperti detak jantung. Fungsi utama fungsi sensorik menangkap rangsangan dari lingkungan melalui indera. Fungsi integrasi memproses data dari sistem saraf pusat, dan fungsi motorik mengirim perintah ke otak atau kelenjar. Sistem otonom dibagi simpatik untuk respon dan parasimpatik untuk istirahat. Cara kerja: rangsangan diterima oleh respon diubah menjadi impuls listrik oleh neutron semorik, diproses di sistem saraf pusat, lalu dikirim via neuron motorik untuk proses seperti gerakan atau sekresi hormon. Refleks sumsum tulang belakang memungkinkan reaksi cepat tanpa otak. Sistem endokrin manusia terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Hormon dilepaskan ke aliran darah untuk mempengaruhi organ target secara spesifik. Sistem ini bekerja sama dengan sistem saraf untuk menjaga homeostasis tubuh. Kelenjar utama, kelenjar hipofisis atau pituitari di dasar otak mengatur kelenjar lain dengan hormon seperti pertumbuhan dan TSH. Kelenjar tiroid di leher mengatur metabolisme melalui tiroksin, sementara kelenjar adrenal di atas ginjal menghasilkan kortisol untuk respon stres dan adrenalin. Fungsi penting mencakup mengatur kadar gula darah oleh pankreas, siklus tidur oleh pineal, serta reproduksi oleh gonad. Kelenjar paratiroid mengatur kalsium darah. Cara kerja: hormon reproduksi sebagai respon terhadap sinyal dari hipofisis atau kondisi darah. Kemudian beredar untuk mengikuti respon sel target dan memicu respon seperti pertumbuhan jaringan atau pertahanan metabolisme. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ pria dan wanita yang bekerja untuk memproduksi sel kelamin, memungkinkan pertumbuhan dan mendukung perkembangan janin. Sistem ini juga menghasilkan hormon seks yang mempengaruhi karakteristik sekunder seperti pertumbuhan rambut dan suara. Organ pria. Organ utama pria meliputi testis yang memproduksi sperma dan hormon testosteron, epididymis untuk menyimpan sperma, dan vas deferens sebagai saluran pengangkut, kelenjar prostat dan seminalis untuk cairan mani, serta pentis untuk ejakulasi dan buang air kecil. Sektum melindungi testis dengan menjaga suhu optimal untuk produksi sperma. Organ wanita. Pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Tuba fallopi sebagai tempat pembuahan, uterus untuk mengembangkan janin, cervix sebagai pintu masuk, serta vagina untuk hubungan seksual dan persalinan. Organ eksternal seperti
vulva dan klitoris, mendukung fungsi seksual dan perlindungan. Fungsi dan proses. Fungsi utama adalah reproduksi melalui spermatogenesis pada pria dan oogenesis pada wanita, diikuti fertilasi yang membangun zigot. Hormon mengatur siklus menstruasi wanita dan perkembangan seksual kedua jenis kelamin. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal manusia terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan tulang rawan yang bekerja untuk memberikan bentuk, stabilitas, dan kemampuan gerak tubuh. Sistem ini melindungi organ vital serta menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Komponen utama. Tulang terbentuk rangka dengan sekitar 206 tulang pada dewasa. Otot skeletal menghasilkan gerakan melalui kontraksi, aktium, dan miosis. Sementara sendi seperti sinopsial memungkinkan pertumbuhan halus dengan pelumas cairan sinopsial. Ligamen menghubungkan tulang ke tulang, tendon menghubungkan otot ke tulang rawan mengurangi gesekan. Fungsi penting. Fungsi utama mencakup penopang tubuh, produksi gerakan sukarela, pelindungan organ seperti otot dan jantung, serta pertumbuhan sel darah di sumsum tulang belakang. Otot juga menjaga postur dan menghasilkan panas tubuh. Cara kerja. Otot berkontribusi atas perintah saraf, menarik tendon yang menggerakkan tubuh di sekitar sendi melalui tuas biomekanik. Proses ini memerlukan koordinasi dengan sistem saraf untuk keseimbangan dan kekuatan. Selanjutnya, sistem integumen. Sistem integumen sering disebut sistem kulit. Ini merupakan organ terbesar tubuh manusia yang mencakup kulit, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Sistem ini berfungsi sebagai pelindung utama terhadap infeksi, cedera, dan radiasi UV, sambil mengatur suhu tubuh. Komponen utama. Kulit terdiri dari 3 lapis: epidermis luar untuk perlindungan, dermis tengah dengan pembuluh darah dan saraf, serta hipodermis lemak untuk isolasi. Rambut dan kuku tumbuh dari folikel dan matriks, sementara kelenjar sebaceous menghasilkan minyak, serta kelenjar kulit mengatur pendinginan melalui evaporasi. Fungsi penting. Sistem ini mencegah kehilangan air, menyintesis vitamin D saat terkena sinar matahari, mendeteksi sensasi seperti sentuhan dan nyeri, serta berperan dalam imunitas dengan sel-sel seperti makrofag. Ia juga berkontribusi pada penampilan dan identitas melalui pigmen melanin. Cara kerja. Ketika tubuh panas, kelenjar keringat mengeluarkan cairan menguap untuk mendinginkan. Saat dingin, pembuluh darah menyempit dan bulu kuduk berdiri untuk menahan panas. Respon ini dikendalikan oleh sistem saraf dan hormon. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan membuang limbah seperti karbon dioksida. Sistem ini menjaga hemostasis dengan memompa darah ke seluruh tubuh melalui 2 sirkulasi utama, pulmonal ke paru-paru dan sistematik ke jaringan. Komponen utama. Jantung adalah pompa berotot dengan 4 ruang, atrium dan ventrikel kanan kiri, dilengkapi katup untuk mencegah aliran balik. Pembuluh darah mencakup
arteri, membawa darah kayak oksigen dari jantung. Vena mengembalikan darah miskin oksigen, dan kaliber tempat pertukaran zat di jaringan. Fungsi penting sistem ini mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel, membuang CO2 serta limbah metabolik, mengatur suhu tubuh, mendistribusikan hormon, serta mendukung imunitas melalui sel darah putih. Darah juga membawa faktor pembekuan untuk mencegah pendarahan berlebih. Cara kerja: jantung memompa darah kayak oksigen dari ventrikel kiri ke aorta untuk sirkulasi sistematik, sementara darah miskin oksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk dioksigenasi. Siklus ini berulang sekitar 100.000 kali sehari dengan tekanan yang diatur oleh sistem saraf dan hormon. Selanjutnya ada sistem respirasi atau sistem pernafasan, mencakup organ-organ yang memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk menghubungkan metabolisme sel. Komponen utamanya dibagi menjadi saluran nafas bawah dan saluran nafas atas, meliputi hidung hingga alveolus di paru-paru. Saluran nafas atas yang pertama, rongga hidung menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara masuk. Faring menghubungkan hidung atau mulut ke laring. Laring mengatur aliran udara dan menghasilkan suara. Trakea sebagai pipa untuk perlapis tulang rawan menuju paru-paru. Saluran nafas bawah, bronkus, bercabang dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus sebagai cabang kecil mendistribusikan udara, serta alveolus sebagai kantung udara mikroskopis tempat difusi gas dan kapiler darah terjadi. Paru-paru dibungkus pleura untuk mengurangi gesekan dengan diafragma sebagai otot utama pernafasan. Fungsi pendukung: pleura melapisi paru-paru dan rongga dada untuk pelumas, sementara silia dan lendir di saluran-saluran menangkap partikel asing. Proses inhalasi dan eksalasi bergantung pada kontraksi atau relaksasi diafragma dan otot interkostal. Selanjutnya ada sistem imun dan hematologi. Sistem imun dan hematologi manusia saling berkaitan, di mana sistem imun melindungi tubuh dari patogen melalui sel-sel khusus dan sistem hematologi memproduksi darah serta komponennya di sumsum tulang. Komponen sistem imun terdiri dari organ invoid seperti timus, limpa, kelenjar getah bening, serta sel darah putih termasuk infosit B dan infosit T. Makrofag, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Antibodi dan sitokin berfungsi sebagai protein peningkat antigen serta sinyal antar sel imun. Sistem hematologi mencakup pembentukan darah di sumsum tulang merah, menghasilkan eritosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Sumsum tulang juga menyimpan sel pucat yang mendukung regenerasi sel darah sepanjang hidup. Cara kerja bersama: sel imun mendeteksi antigen via reseptor sel darah putih, memicu respon humoral atau seluler.
Sementara hematologi memastikan suplai leukosit dan faktor imun melalui sirkulasi darah untuk respon cepat terhadap infeksi. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh melalui serangkaian organ seluler utama dan aksesori. Proses ini melibatkan pencernaan mekanis, kimiawi, dan penyerapan untuk mendukung energi serta pertumbuhan. Saluran pencernaan utama mulut melalui proses dengan gigi mengunyah dan air liur mengandung enzim amilase untuk karbohidrat. Kerongkongan mengangkut makanan ke lambung via gerakan peristaltik. Lambung mencampur makanan dengan asam HCI dan pepsin untuk memecah protein, sementara usus halus menyerap nutrisi utama dan membantu enzim pankreas dan empedu. Organ aksesori, hati memproses empedu untuk memecah lemak. Disimpan di kantong empedu. Pankreas menyekresi enzim serta lipase, tripsin, dan bikarbonat untuk netralisasi asam. Usus besar menyerap air, membentuk fases, dan retrum anus mengeluarkan sisa makanan. Fungsi pendukung kelenjar ludah melembabkan makanan. Mikrobiota usus besar membantu fermentasi, serta peritoneum melindungi organ. Gangguan seperti mah atau sembelit dapat menghambat proses ini. Baik, yang terakhir sistem perkemihan. Sistem perkemihan manusia juga disebut sistem urinarin, berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah, racun, dan kelebihan cairan melalui urin, sambil menjaga keseimbangan elektrolit dan pH tubuh. Organ utama meliputi ginjal sebagai penyaring, ureter sebagai saluran pengangkut, kantong kemih penyimpanan, dan uretra pembuangan. Ginjal berpasangan membentuk kacang, terletak di belakang perut bagian bawah, masing-masing menyaring 120-150 liter darah per hari melalui nefron. Fungsi tambahan mencakup produksi hormon eritropoietin, renin, dan aktivitas vitamin D. Ureter dan kantong kemih. Ureter adalah tabung otot sebesar 25-30 cm yang mengalirkan urin dari ginjal ke kantong kemih via gerakan peristaltik. Kantong kemih berotot mampu menyimpan hingga 400-600 ml urin sebelum sinyal pengosongan melalui shifter uretra. Uretra mengeluarkan urin dari kantong kemih ke luar tubuh. Lebih panjang pada laki-laki 20 cm, multifungsi, daripada wanita 4 cm, mengaruhi resiko infeksi. Proses miksi dikendalikan saraf somatik dan otonom. Sekian video tugas biomedik dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.